Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 2003 berjudul The Last Samurai, dibintangi oleh abang-abangan saya yaitu Tom Cruise. Film ini akan banyak sekali menampilkan adegan epik dan penggambaran lokasi yang sangat sinematografis sekali, juga sangat detail dan realistis. Maka tidak heran film ini mendapat berbagai penghargaan waktu itu. Ya udah, tanpa berlama-lama karena nanti malam saya ada jadwal pertemuan dengan Menteri Kebagongan, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana mantan, selamat menonton, dan 1, 2, 3. Ayo kita katakan bersama-sama. Yuk 1, 2, 3. Cekicrot. Say the old gods dipped a coral blade into the ocean, and when they pulled it out, I say, Japan was made by a handful of brave men. Berlatar belakang pada tahun di mana wanita belum joget-joget di TikTok, cerita akan berfokus pada seorang mantan angkatan darat bernama Kapten Nathan, di mana dia adalah salah satu prajurit yang cukup hebat dan ahli dalam bidang persenjataan. Nathan sendiri sekarang menjadi seorang pemabuk karena trauma akibat kekejamannya setelah membantai suku Indian di masa lalu. Suatu hari Nathan pun diundang pada sebuah acara makan malam. Ini adalah Omura, salah satu menteri dan penasihat kekaisaran Jepang, di mana dia meminta Nathan untuk melatih tentara Jepang dalam rangka membantu mereka untuk menghabisi pemberontak, yaitu para samurai. Dan Nathan akan dibayar mahal untuk itu. Nathan yang sekarang sudah miskin pun akhirnya mau menerima tawaran tersebut dan langsung berangkat menuju ke Jepang. July 12th, 1876. Tiba di sana, Nathan pun langsung bertemu dengan sang kaisar, di mana beliau mengungkapkan keinginannya untuk menghabisi para samurai yang menolak kekaisaran dirinya. Thank you very much. Tak ingin membuang waktu, Nathan pun langsung melatih para tentara Jepang, di mana saat itu senjata api masih cukup asing bagi mereka dan belum bisa menggunakannya dengan baik. Dan itu merupakan tugas Nathan untuk melatih mereka agar bersiap dalam peperangan. Singkat cerita, Nathan pun diminta untuk memimpin para tentara, di mana hari itu juga mereka harus berangkat untuk menghadang para samurai pemberontak di perbatasan. Nathan yang menganggap bahwa mereka belum siap untuk berperang, langsung membuktikan perkataannya tersebut dengan meminta salah satu prajurit untuk menembak dirinya. Dan ya, hasilnya meleset. Entah karena tegang diburu-buru atau memang karena belum pernah main PUBG sebelumnya, jenderal pun tetap mengirim mereka untuk terjun ke medan perang. Tiba hari H, Nathan beserta tentara kekaisaran pun terlihat sudah bersiap di posisinya masing-masing. Dan terlihat bahwa mereka masih gemetaran memegang senjata karena memang masih belum siap untuk itu. Then you will obey it. Now! Load! Load! Samurai come. Hingga saat para samurai pemberontak datang, mereka pun menembak ke sana kemari tak beraturan yang membuat mereka semua tewas dibantai.
Menyisakan Nathan seorang, dia pun berjuang mempertahankan hidupnya dengan sebuah tongkat bendera di mana dia dikeroyok oleh beberapa samurai. Ini adalah Katsumoto. Beliau merupakan ketua samurai yang saat itu melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Nathan saat dirinya memegang bendera mereka. Hingga saat Nathan berhasil bertahan, Katsumoto pun membiarkannya hidup dan membawa Nathan bersamanya. Hingga saat Nathan dibawa, dia pun melihat seorang pemimpin kekaisaran sedang menusuk dirinya sendiri, kemudian dipenggal oleh Katsumoto. Sehingga terlihat jelas bahwa kepala orang tersebut tergeletak dan jatuh di atas rerumputan. Tah lebok editor, sensor. Sampai di tempat persembunyian para samurai pemberontak, Nathan pun diturunkan dan ditanya oleh Katsumoto, "What is your name?" Ternyata Katsumoto fasih berbahasa Inggris karena pernah sekolah di BSI. Aduh, apa sih anjing. Namun karena Nathan sudah leles, dia pun sudah tak mampu berpikir dan sudah lelah untuk berbicara hingga akhirnya dia pingsan. Hari demi hari Nathan lalui dengan masa pemulihan di mana dia dirawat oleh seorang janda di sana yang merawatnya dengan sepenuh hati. Ini adalah anak Katsumoto dan ini adalah Ujio, tangan kanan dari Katsumoto, di mana dia mempertanyakan tentang alasan Katsumoto membiarkannya hidup. Katsumoto pun beralasan bahwa Nathan bisa menjadi kesempatan mereka untuk mempelajari musuh sehingga memberikan peluang mereka untuk dapat melengsarkan kekaisaran. Dalam masa pemulihan, Nathan pun terus dihantui mimpi buruk akibat perbuatannya di masa lalu saat dirinya membantai suku Indian hingga membuatnya terbangun dan akhirnya pulih seperti sedia kala. Setelah bangun, Nathan pun langsung berjalan keluar dan melihat keadaan di sana masih sangat asri dan loginawi, di mana dia merasakan kedamaian dan kesederhanaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hingga saatnya Nathan bertemu Katsumoto, dia pun bertanya kenapa Katsumoto tidak membunuhnya dan kenapa Katsumoto memenggal kepala seorang musuh yang sudah menyerah. Bukankah itu tindakan yang tidak gentle? Katsumoto pun menjawab bahwa itu adalah bagian dari budaya Jepang atau budaya mereka, di mana saat seseorang malu karena kekalahannya, dia akan meminta dirinya untuk mengakhiri hidupnya. Dan Katsumoto hanya membantu memenggal kepalanya saja. I'm honored to meet you. Terakhir Nathan pun bertanya siapa prajurit yang dia bunuh ketika itu. Katsumoto pun menjawab bahwa dia adalah adik ipar dari Katsumoto sendiri dan wanita yang merawatnya adalah istrinya yang sekarang sudah menjadi janda. Bisa disimpulkan bahwa sebenarnya si janda ini terpaksa melayani Nathan karena tugasnya untuk menghormati tamu dan harus menerima fakta bahwa sang suami mati dalam tugasnya sebagai seorang prajurit. Saat sore hari ketika hujan deras, Nathan pun melihat dua anak yang sedang berlatih pedang untuk kemudian menghampirinya dan mencoba pedang kayu tersebut. Nicely done. Fight. Tak lama muncullah Ujio yang mana beliau tidak terlalu menyukai keberadaan Nathan dan tidak sudi pedang dan kebudayaan mereka disentuh oleh Nathan. Untuk itu dia pun menantang Nathan agar melepaskan pedangnya, yang mana Nathan berkali-kali jatuh tetapi bangun lagi, jatuh lagi dan bangun lagi hingga dia tak sadarkan diri.
Esoknya, Nathan kembali menemui Katsumoto dengan pertanyaan yang sama kenapa dia berada di sini. Tetapi Katsumoto tetap tidak menjawab pertanyaannya dan mengatakan bahwa sekarang musim salju sehingga jalanan tertutup. Dan untuk itu Nathan diminta tetap berada di sini sampai musim semi tiba. Mendengar hal itu, Nathan pun tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa harus tinggal di sana. 1876. Day unknown. Di mana dia akhirnya terbiasa dengan budaya mereka dan pelan-pelan mempelajari budaya mereka hingga akhirnya dia memakai pakaian yang sama dengan mereka. Di mana pakaian tersebut adalah pakaian bekas suami dari si wanita alias orang yang sudah dibunuhnya. Hingga saat si wanita sudah tidak tahan dengan harus bersikap baik di hadapan Nathan, dia pun menemui Katsumoto dan meminta untuk bunuh diri karena rasa malu yang dipikulnya. Namun Katsumoto menolak hal itu dan mengatakan bahwa pasti ada alasan kuat kenapa Nathan berada di sini. Hingga saat ada momen ketika si wanita dan Nathan berdua saja, Nathan pun menyampaikan permintaan maafnya karena telah membunuh suaminya. Lalu si wanita pun mengatakan bahwa sang suami mati dalam tugas, begitupun Nathan yang hanya melaksanakan tugasnya, dan dengan termehek-mehek akhirnya si wanita pun memaafkannya. Spring 1877. Dari situ Nathan pun menjadi sosok yang berbeda dengan sebelumnya, di mana dia sudah tidak bermimpi buruk lagi dan memiliki sikap yang sopan, lebih tenang, dan tidak pernah stalking di Instagram mantan lagi. My first untroubled sleep in many years. Singkat cerita, malam perayaan pun tiba. Terlihat semua sedang berkumpul dan tertawa bahagia, hingga saat ada beberapa ninja muncul, semua orang pun seketika paburuncai dan berhamburan di mana Nathan melindungi si wanita dan anaknya, kemudian berhasil menyelamatkan Katsumoto yang dikepung oleh ninja-ninja tersebut. Setelah kejadian itu, akhirnya Nathan sadar bahwa Menteri Omura yang kita lihat tadi di awal lah orang yang sebenarnya tokoh jahat di sini. Di mana Katsumoto hanya mencoba melindungi budaya dan kedamaian Jepang dari berbagai senjata dan dunia modern. That is Bushido. Karena sudah musim semi, Katsumoto pun mempersilahkan Nathan untuk pergi dari sini sesuai apa yang telah dijanjikan oleh dirinya. Nathan pun pergi pamit ke si wanita yang kebetulan sedang mandi di tampian, di mana dia baru saja mandi junub dan terlihat sedih akan kepergian Nathan. Ikimasu. Sesampainya di Kekaisaran, Nathan pun melihat banyak sekali pasukan dan beberapa senapan mesin yang baru saja tiba, di mana mereka menjelaskan bahwa para tentara sekarang sudah siap berperang dan yakin bisa mengalahkan para pemberontak tersebut. Welcome back, Captain. Di sisi lain kita akan melihat Katsumoto menemui sang kaisar, di mana akhirnya terkuak fakta bahwa Katsumoto adalah salah satu menteri dan penasihat kekaisaran. Namun terlibat perselisihan di antara Katsumoto dan Omura, yang mana Omura menginginkan agar para samurai ditiadakan untuk diganti dengan senjata dan budaya modern. Sementara itu Omura meminta Nathan untuk memimpin pasukannya dalam penyergapan para samurai dan akan dibayar 2 kali lipat akan hal itu. Tetapi seperti yang kita tahu, Nathan sudah sangat dekat dengan para samurai dan akhirnya dilema antara memihak samurai dan kekaisaran. Saat keluar, Nathan pun melihat anak dari Katsumoto yang sedang dikepung oleh kepolisian, di mana mereka meminta anak Katsumoto untuk menyerahkan pedangnya karena sesuai peraturan baru bahwa para samurai sudah tidak dianggap dan pedang sudah dilarang. Di sisi lain, Katsumoto pun menghadiri rapat para dewan, di mana dia justru ditangkap sebagai tawanan karena telah membawa pedang dan tak ingin menyerahkannya kepada mereka. Tak tinggal diam, Nathan pun diam-diam datang menemui Katsumoto dengan mengaku sebagai Presiden Amerika Serikat untuk membebaskan Katsumoto dari sana. Namun hal yang tak diinginkan terjadi tatkala para pengawal mengetahui hal itu hingga terjadi tembak-tembakan yang mengakibatkan anak dari Katsumoto harus mengorbankan dirinya agar Nathan dan yang lain bisa pergi.
25th, 1877. Dari situ mereka pun menyusun rencana dan strategi untuk menyambut kedatangan para tentara, di mana Nathan memimpin perang itu sendiri dengan memakai baju samurai bekas milik suami si wanita dan berangkat menuju peperangan. Saatnya tiba, Jenderal Barat dan Omura pun kaget saat melihat Nathan memihak para samurai dan menganggap Nathan sebagai pemberontak. Karena tetap tidak ingin menyerahkan pedang mereka, Nathan dan kawan-kawan pun langsung bersiap untuk berperang. Dengan adanya Nathan di pihak mereka, yang kita tahu sudah banyak menyelesaikan misi mustahil sebagai agen MI6, tentu itu akan memperbesar peluang kemenangan mereka. Dan benar saja, mereka pun bisa memecah pasukan Omura di mana mereka mampu mengalahkan sebagian besar tentara, namun tak cukup untuk bisa memenangkan peperangan. The attack has been stopped. Hingga saat-saat terakhir mereka dibantai, sang kapten dari pasukan Omura pun tak kuat melihat saudara-saudaranya dibantai dan memerintahkan pasukan untuk menghentikan serangannya. Kini hanya tinggal Nathan dan Katsumoto lah yang tersisa, di mana Katsumoto memilih untuk mengakhiri hidupnya karena merasa sudah kalah dan merasa terhormat bisa bertarung bersama dengan Nathan. Terlihat mereka semua bersujud untuk menghormati para samurai dan perang pun berakhir. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Omura pun terlihat sedang menerima kesepakatan dengan salah satu perwakilan negara asing, di mana mereka menjalin kerjasama untuk membawa era baru ke negara Jepang. Namun tak lama, muncullah Nathan dengan pedang milik Katsumoto untuk diserahkan kepada sang kaisar sebagai pemberian terakhir dari para samurai. This is Katsumoto's sword. Melihat hal itu, Omura pun seketika nyerenteng dan mengatakan untuk tidak menerimanya. Namun sang kaisar yang merasa iba akhirnya memarahi Omura dan membatalkan kesepakatan tersebut. I have concluded that the treaty. Tell me how he died. I will tell you how he lived. And so the days of the samurai had ended. Pada akhirnya Nathan pun menjadi samurai terakhir dan sesuai dengan judul film ini yaitu The Last Samurai, Nathan pun kembali ke perkampungan dan menemui si wanita untuk menjalin kisah cinta abadi di antara mereka berdua. Ending yang silahkan lanjutkan sendiri oleh Anda. 1, 2, 3. Ending yang ya good job, mengsamuraikan. Filmnya cukup seru dan penggambarannya juga sangat detail dan realistis. Bahkan saya juga sempat pernah membaca dalam salah satu artikel pemberian dari Mbak Google
bahwa katanya Tom Cruise menghabiskan waktu 2 tahun untuk mempersiapkan penampilannya dalam film ini, seperti belajar pertarungan dengan pedang dan berbahasa Jepang. Jadi tidak aneh jika beliau memerankan karakter Kapten Nathan terlihat sangat lihai dan piawai. Good job lah buat abang saya Tom Cruise. Tapi kenapa ya saya masih belum bisa move on dari sosok Boyka dan merasa bahwa peperangan tadi kurang lengkap dengan rasanya jika tanpa kehadiran Boyka. Tapi kalau dipikir lagi ya masa iya peperangan harus dilawan dengan tendangan dan pukulan? Belum juga mulai sudah memodar ditembak para tentara. Ya udah segitu saja untuk hari ini. Jarang-jarang saya minta ini, tetapi khusus untuk kali ini saya ingin meminta dengan sangat lantang untuk Anda agar subscribe, like, dan share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya kopi dan rokok selama saya ngedit video ini. Sampai jumpa, salam pengangguran Indonesia. Kutil Thanos.